warahmatullahi wabarakatuh. Guru, sama-sama sebelum kita mulai pemaparan dari minggu ini, maka kita mulai dengan bacaan doa. Dalam pada kesempatan awal, mudah-mudahan perkumpulan kita pada siang hari ini bisa manfaatnya untuk semua, dan mudah-mudahan boleh diberikan kemudahan dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dunia al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wal awaiha. وعافية الأبدان وشفائها وضر الأبصار وبيئها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا حول وأنت المستعان وليس علينا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر لنا أمورنا إياها ويسر كل عسير يسر مراد المسائل وآل من فضلك الواسع. اللهم اجعلنا جمعا هذا جمعا مرحوما ولا تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Bapak Ibu semua. Silakan. Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kepala sekolah Ibu Baik, terima kasih Bu Hanis. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang saya hormati Bapak dan Ibu semua yang hadir pada siang ini dalam rangka pendampingan untuk mengiring terkait dengan pemaparannya terkait dengan budaya hukum. Alhamdulillah ya Rabbal Alamin, kita masih diberikan sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa beraktivitas hari ini dari pagi hingga siang ini. Salawat serta salam semoga kita diberkahi dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita yang masih setia mengikuti ajarannya. Mudah-mudahan kita semua nanti yang berakhir mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, terima kasih yang sudah memberi undangan dari UIN untuk kegiatan yang akan melakukan pemaparan terkait dengan kegiatannya sebagai salah satu tugasnya dalam mengikuti CGP. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan oleh Bu Irin nanti juga bermanfaat untuk kita dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk dalam pembelajaran anak-anak. Nah, untuk Bu Irin tetap semangat. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kelancaran dan kesuksesan untuk kegiatan semua yang akan dilakukan oleh Bu Irin. Itu saja dari saya. Mohon juga ini ada beberapa ada bunga ini ya, dari Sarifah, Bu Rini, Bu Yasin, Pak Jo, nggak apa-apa, dan juga Bu Anis untuk mengikuti ini apanya juga merupakan sebagai motivasi ya untuk kita semua, karena untuk belajar itu tidak ada batasan umur ya. Oh, saya sudah tua, saya nggak mau belajar ya. Jadi belajar itu dari kita mulai sampai yang mana kita belajar ya. Maka dari itu bermotivasi kita semua, boleh tetap semangat ya. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita sama-sama akan menyaksikan paparan yang akan salam dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudara atas sambutan yang akan paparan yang akan disampaikan oleh Bu Erlina. Jadi pada ini persilakan. Terima kasih Bu Anis. Teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Kecil Nusantara 17, Ibu Sada, yang saya hormati teman-teman semuanya. Semoga hari ini saya minta waktunya ya, mengganggu waktunya karena di segala telah sibukannya sudah menyempatkan diri di tempat. Salawat mari sama-sama kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan rahmat dan seluruh banyak nikmat yang kita terima. Semoga apa yang sudah setelah ini juga keluarga kita semua mendapatkan apa yang nanti dia amin. Bapak Ibu, sebelum saya menghadirkan bahasa pantun dan apa biar tegas. Naik motor bersama Pak Polisi.
supaya secara kita bagikan kepada teman-teman semuanya. Amin. Bukan kita tolong. Nah ini kebetulan sudah kemarin waktu itu, ini fasilitator saya itu bukan SIEM, dia ada di Yogyakarta. Lalu saya sendiri CGP angkatan 10 dan pengajar praktik saya adalah Pak Henry Sujarto. Lanjut Anis. Nah sebelum pemaparan saya ingin menanyakan dulu pernyataan ini, setuju atau tidak Bapak Ibu? Ya, tidak. Nomor 2, memberikan hukuman seperti membaca, menulis, atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan membaca atau menulis? Apakah itu termasuk mendisiplinkan anak? Bisa, ya. Konteksnya gimana dulu? Oke, yang ketiga, memberi penghargaan kepada dia. Apakah dapat dari ketiga pernyataan ini ada yang sama-sama bisa menjawab semua dari pernyataan ini. Silakan Manis. Ibu kalau membagikan kertas salah satu aja berpasangan, berarti ibu sama Bu Amini. Ini apa yang Mimin sama ibu? Ya udah Mimin, masih ya. Siapa Bu Anis? Ya, ini yang memegang kertas itu ada orang A ya. Bapak Ibu. Lalu itu kasih kalian, kasih saya. Boleh, itu cantik. Boleh. Apa? Kalau dikasih kertas saya nggak ajak. Dengan cara serasa boleh caranya maju kok. Silakan Ibu, silakan dengan temannya, silakan yang megang siapa? Bu Yati siapa yang pegang? 5 kertas doang masih kasih. Bu Hendy minta ke Bu. Jadi panjang mau dihapus. Silakan.
Gak bisa paling kita bilang acting doang gitu. Saya doain. Kalau saya dengan Buros, pasti saya tahu. Saya Coba semua tanya salah satunya. Burung mintanya Melayu itu bukan. yang efektif itu Bu, nggak lancar. Ya, minta saya pesan ini, dia bilang nanti banyak teman yang lain. Kalau pasangan lihat dengan Nelly, dia mau kerja. Tapi kalau kita mau melepaskan pasti dilepaskan di kayu, oke, misalnya dengan mudah ataupun saking maksa dengan cara menghabis atau menghabis baru bisa dilepaskan. Guru itu mengatur kita misalnya anak untuk kontrol sama gurunya. Ulang lagi, jadi kita guru tidak bisa, tapi sebenarnya itu hanya dia, tapi pada dasarnya dia guru mengontrol. Oke, gimana kerjakan
orang dewasa tidak memaksa, bukan orang dewasa, bukan boleh memaksa. demi kebaikan boleh memaksa, demi kebaikan. Ya, lanjut. Positif, silakan Bu Adis. Budaya positif yaitu yang berpihak kepada baik dan dapat berkembang menjadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, nilai-nilai itu apa? Contohnya kejujuran, tentang tepat waktu, tidak berbohong, tanggung jawab, dan menjadikan dia akan bertanggung jawab atas terus menerus. Positif adalah suatu cara penerapan peristiwa positif itu ya, murid dapat menghormati tanggung jawab terhadap lingkungan dan pribadi masing-masing. Tanggung jawab dengan ada prinsip positif, mereka akan belajar bertanggung jawab. Nah, jadi disiplin positif itu menumbuhkan budaya positif dengan tujuan menumbuhkan itu berarti yang apa ya Bu? Jadi kesadaran anaknya untuk melakukan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita terapkan. Lanjut Bu Anis. Nah, ini adalah salah satu supaya kan budaya positif. Contohnya kan salah satu dengan sekolah. Harus keyakinan ada yang bisa menjelaskan atau memberikan opini ya. Peraturan pihak keyakinan bersama-sama ya. Jadi peraturan itu hanya biasanya peraturan sekolah, tapi yang membuat guru. Bahkan dalam membuat peraturan apapun. Jadi apa yang mereka yakini kita buat kesepakatan bersama-sama. Nah, explication dulu nih Bu. Langsung aja explication-nya. Itu panjang. Jadi yang bilang kamu mau ngerti aja. Ulang. Gerakan. Ya, cacing. Pendek. Oke, ulang. Oke, gajah. Gajah ya. Ya, balikan ya. Coba tes dulu.
lagi. Semut, lagi ya. Gajah. Iya, skip. Tangan nanti masih konten ya Pak Ibu ya. Walaupun sudah jam 3. Silakan Pak Nis. Yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan kesenangan. Bukan anaknya yang suka apa ya, misalnya terlambat. Kalau kita atau langsung dimarahi, maksudnya kita tanyakan dulu dia apakah dia makan dulu. Berarti ini kesalahan gitu. Oh ternyata dia pengen perhatian. Dia perlu kebebasan. Nah, baik mungkin lanjut Bu Anies. Nah, yang berikutnya adalah posisi kontrol tempat pemantau dan juga manajer. Seorang penghukum bisa menggunakan apapun juga kamu selalu saja hanya ada satu cara untuk lalu menggunakan kekinian. Atau bisa kata lain, ibu nak, ibu kan udah berdoa ke cara gitu. Nah di posisi tidak berharga, dia merasa tidak berharga dan mengecewakan orang-orang di sayang. Jadi mau tidak mau dia memiliki perkataan dirinya. Itu adalah posisi kontrol yang salah. Posisi kontrol teman. Nah, nih positifnya apa? Positifnya kita punya hubungan baik dengan ayo bantu
bulan demi bapak ya, gitu. Atau ayo ingat kalau tempat membalas jasa ya, atau bantu bereskan. Itu kan seperti teman ya, kita sama anak seperti teman. Tapi ada Pak ya, atau lain dia merasa sama saya nggak, ataupun tidak terkontrol ya, yang sebagai posisi teman ada positif. Nah, biasanya kalau ini biasanya melakukan apa? Anak terang satu apa? Berarti dia harus guru itu punya catatan bahwa dia itu terlambat. Apapun punya catatan konsekuensi dari terlambat adalah memantau. Jadi kita itu. Yang berikutnya terakhir ya, manajer adalah karena guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bukannya seorang manajer akan berkata apa yang kita mengerjakan masalah, jadi tidak fokus kepada kesalahannya tapi fokus pada perbaikan. Itu bisa maksimal ya Bu. Oh mantap aja. Mungkin ada ini Bu Iqbal Menyali. Kalau saya merasa selama ini tergantung situasi. Iya. Fleksibel. Fleksibel. Biasanya apa? Biasanya gitu pokoknya tergantung situasi dan kondisi dan juga tergantung karakter anak mungkin ya. Iya, betul. Iya. Kadang karakter anak ada yang kita mau fokus mereka tidak bisa ya. Oke, ya Bapak Ibu ya. Jadi benar mungkin ada beberapa faktor-faktor yang harus kita memfokuskan. Terima kasih Bu Nelly. Lanjut Bu. Nah, ini segitiga restitusi, yaitu berkaitan dengan budaya positif. Apa restitusi? Yaitu proses penciptaan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki. Kalau ada masalah, kita membuat anak restitusi. Bagaimana contoh nanti Bu Banis? Masalah. Yang ketiga, keyakinan. Nanti Bu Banis, apa itu menstabilkan identitas? Karena kalau contohnya berbuat salah itu tidak apa-apa.
sih tindakan yang salah? Bahwa melanggar aturan itu adalah sikap dan paham bahwa setiap orang pasti akan waktu tertentu. Namun, bila kita memahami alasan melakukan sesuatu, maka dia akan melakukan pasti ada alasannya. Kita mencoba memahami apa alasan anak itu. Salah satunya itu, padahal kamu datang mencoret buku anaknya, buku temannya. Kalau itu tidak salah, padahal kamu bisa melakukan hal itu. Tapi dia hanya monodek aja, ya. Lanjut, kamu pasti punya alasan melakukan itu. Dulu, gitu ya. Jadi kita mencoba memahami apa. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya kita laksanakan dan langkah kedua sudah melakukan validasi, maka anak ya dihubungkan dengan nilai-nilai yang membenarkan ya ya kita sudah menanyakan alasan mereka apa bahwa kita menanyakan pihak saya coba contohnya itu apa nilai-nilai umum yang pelanggar. Nah dari sini baru kita tanyakan mereka solusi. Kalau tadi mereka merobek buku temannya, kita tanyakanlah solusinya apa. Ya saya mau ganti ilmu, secara otomatis dia sudah sadar. Secara otomatis dia akan berubah. Oke, lanjut Danis. Nah, bahasa Inggris. Dan nampak acuh. Dia pun tampak malas-malasan nanti. Dan sesampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam tetap sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar. Lalu Fajar pun kembali duduk di bangkunya seperti hal seperti itu sudah Fajar. Kita acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Dani pun menjawab ini, bagaimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan dari kamu tidak kasihan sama Ibu. Dan Fajar pun nah sekarang makanya oleh Fajar. Hari kita mengenal 5 kebutuhan dasar.
itu ada saya Jangan materialnya kurang. Kesenangan ya. Kesenangan Bu, kesenangan. kesenangan. Pertama adalah kasih sayang. Dan apa namanya ini lebih bagus lagi. Yang kedua buat pembelajaran yang menyenangkan, dia aktif. Ini bahasa Arabnya. Nah, seandainya Kalau pribadi itu ya. murid-muridnya mungkin pada akan senang. Ya pada tadi pajak masa tidak ada di pajak. Oke, lanjut ya Mbak Miss. Tadi kebutuhan dasar. Sekarang apa posisi kontrol? Boleh kasusnya dibuka lagi? Posisi kontrol ibu tadi. Nah, mana ya? Adakah yang lain? Apa? Kontrol yaitu mengukur, membuat bersalah, apa temankan? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ada yang bisa Kamu tidak kasihan sama ibu. betul? Bersalah, jadi dia merasa gurunya. Teman juga bisa, tapi itu ya, dia menegur pajak, tidak marah-marah, itu juga salah satu dari formal sebagai teman. Apa? Bisa. Tapi dengan catatan misalnya dia memperhatikan keluarga saya. Konsekuensinya apa? Bisa juga. Ya, saya tambahkan lagi. Bagaimana kasus pajak? Awalnya berarti kita bisa bilang ke pajak ibu juga pernah tidak mengerti pelajar itu kita belum menstabilkan. Ya. Kedua yaitu apa yang kedua kasus yang tahap yang kedua pajak ibu. Yang pajak kalau kami begitu dalam bahasa ibu apa pilarnya apa yang kamu melanggar. Nah dari situ pajak merasa punya kepercayaan diri, punya salah, punya kepercayaan diri dan juga punya motivasi kesadaran diri. Restitusi dari kasusnya pajak. Silakan lanjut. Itu lain ya Bu. Coba kita lakukan segitiga restitusi, silakan di sana.
Waiting. Bluetooth connected. Ya, dulu Waalaikumsalam. Silakan lagi. Tadi waktu jam istirahat, teman-teman bicara bahwa Bobby menangis karena kamu, apa betul? Iya, Bu. Kenapa? Ambil, oh gitu. Iya, itu juga kalau hasil karya ibu diejek dan diambil, ibu juga pasti marah. Lalu apa yang kamu lakukan pada Bobby? Oh, kenapa dicoret-coret? Kamu jadi ambil buku pembesaran terus selesainya di pembesaran. Oh ya, sekarang aku tanya, apakah dalam makan tidak, Bu? Nah, berarti kamu telah melanggar peraturan kelas. Peraturan apa yang kamu langgar? Menghargai teman. Nah, jadi sebaiknya seperti apa? Jadi kalau saya sama dan kan dan menghargai teman gitu ya. Nah sekarang kamu udah tahu bahwa mencoret-coret buku gambar teman kamu itu tidak baik. Nah sekarang kamu mau memperbaikinya dengan cara apa? Cara meminta maaf dan menghapus saya di minta maaf Bobby dan menghapus coretan saya. Oh iya Bobby, oh iya ya kamu menghapus ya. Ya. Jadi mau maafkan ya kali maafkan ya. Sekarang kamu silakan ke kelas dan saling maafkan dan juga menghapus buku teman kamu ya. Ya silakan. Nah itu adalah contoh segitiga resolusi. Tadi ada yang pertama, tahap pertama kan menstabilkan ya Ibu. Menstabilkan garis tas. Jadi tadi bilang ibu juga kepada ibu kalau bicara kalau diejek ibu pasti marah. Menstabilkan. Dan yang kedua, tahapan yang kedua yaitu menanyakan alasannya. Pelanggar adalah tahap ke. Nah, lanjut Bu Anis, ada video yang kedua. Abi, apa kabarnya hari ini? Sehat Bu. Abi tahu kenapa yang bangga hari ini? Tidak tahu Bu. Abi kan hari ini terlambat. Ya Bu. Nah, semalam jam berapa? Jam 11 Bu. Jam 11? Ya malam sekali. Apa yang kamu lakukan? Seru sekali Bu. Main game, ibu juga pernah lihat main game seru sekali ya kalau main game itu. Nah, kalau itu mengatur ke kelas, terlambat. Baik atau tidak? Tidak Bu. Tidak baik. Berarti apa yang harus kamu lakukan? Biar lebih cepat Bu. Biar lebih cepat. Iya. Lalu Abi malam itu kamu kan suka main game. Kamu langsung berhenti saja main. Diberhentikan sayang sekali Bu. Lalu ya? Iya. Iya. Tapi kan Abi kalau jadi terlambat itu jadi akhirnya sekolah juga terlambat juga. Terlambat, kamu harus bagaimana dulu? Lebih cepat Bu. Lebih cepat. Ya lebih cepat. Bangunnya juga lebih pagi ya. Iya. Nah jadi kalau terlambat maksudnya berarti itu melakukan kelas juga ya? Kesepakatan kelas apa yang kamu lakukan? Waktu terlambat lagi? Ini kamu apa? Harus bangun lebih pagi juga tidak tidur terlalu malam. Oh iya bagus.
Ya nanti kamu buka paketan buka pilihan selanjutnya ya dia ya ya kalau apa nih silakan ke kelas kembali ya ibu nggak ganti baju ya. saya sama saya aku udah maksudnya Bapak Ibu, ini adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi di mana yang tadi kasus yang kedua dia terlambat. Kita pun kadang-kadang suka terlambat ataupun suka pemalang, jadi kita juga minta beli, kita juga main game, kita juga kadang-kadang kalau HP kan suka yang kedua ya, dan yang ketiga kalau dia sudah tahu dari dia maka dia akan matikan dirinya kalau sudah waktunya tidur dan tentunya hal ini akan membuat dia terlambat ya direkam dan saya ngomong saya kesimpulan jadi kalau untuk budaya positif itu jadi kita selalu yang pertama adalah kebutuhan dasar kebutuhan apa yang kedua adalah positif budaya positif juga kita harus menggunakan segitiga restitusi berarti nggak boleh nakut-nakutinnya bu apalagi mengancam kita bilang posisi kontrol ada di dalam tahap Ibu, saya akhiri diskusi ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Semoga mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bermanfaat bagi Ibu Erlina secara pribadi dan juga untuk kita semua dan insya Allah akan kita jelas kita masing-masing. Dari kegiatan hari ini saya selaku pembawa acara mohon maaf dan yang akan dipimpin oleh sama-sama kita mendengarkan ilmu baru yang disampaikan oleh Bu Wiwin. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan sekali lagi bisa manfaat untuk kita semuanya. Kita mengambil ilmu dan berusaha mengimplementasikan ilmu melengkapi daripada paparan yang telah disampaikan Bu Wiwin. Angka baiknya kita buka dengan bacaan doa, kita akhiri dan tutup dengan bacaan doa pula. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi aktivitas kita di sore hari. Waqfani karim waqfani rahim waqfani karim Allahumma bihaqil fatihah sirril fatihah warahmatil fatihah wabil mu'jizatil fatihah iftah lana babal khair iftah lana babal khair iftah lana babal khair waj'alna wal hadirina min akhir khair da'u fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.